Halo, ketemu lagi dengan saya Ari dari Postmaker. Senang banget bisa ketemu lagi di video ini. Dan pada video ini kita mau ngobrolin bagaimana cara untuk bisa menerapkan digital marketing dalam bisnis Anda. Yuk kita belajar sama-sama. Saat ini ada 3 cara yang cukup sederhana untuk bisa menerapkan bagaimana sebuah kegiatan digital marketing dalam bisnis Anda. Yang pertama adalah Anda perlu untuk belajar sendiri dan lakukan. Betul, saya ulangin sekali lagi. Anda perlu untuk belajar sendiri dan lakukan. Dimana biasanya kalau Anda memulai sebuah bisnis, Anda membangun sebuah usaha, Anda sebagai pemilik tentunya Anda masih membangun segala sesuatunya. Anda masih melakukan banyak hal sekaligus. Salah satunya adalah kegiatan pemasaran, dan spesifiknya adalah kegiatan pemasaran via online atau digital marketing. Nah, terkait dengan hal ini tentunya Anda perlu memahami apa itu digital marketing bagi Anda yang memang belum memiliki background digital marketing sebelumnya. Anda perlu belajar, Anda perlu mengenal apa itu digital marketing, bagaimana menerapkannya, bagaimana membangun funnel, bagaimana mendapatkan leads, bagaimana membangun branding, terus sosial media itu development growth-nya seperti apa, kemudian juga bagaimana produksi kontennya. Anda perlu mengerjakan dan melakukan itu semua. Tentunya dengan option 1 ini atau pilihan pertama ini ada beberapa menjadi tantangan dan menjadi kelemahan. Yang pertama adalah akhirnya ini jadi nggak fokus. Anda sebagai pemilik bisnis seharusnya kan melakukan fungsi dari bisnis itu, membangun bisnis itu, mengembangkan bisnis itu, dan juga termasuk juga membangun produknya, belum lagi ngurusin finance-nya, ada pajaknya, ada human resource-nya, ada packaging, delivery, dan seluruh aspek. Tapi kalau Anda terlalu fokus ngerjain digital marketing, ini menjadi satu tantangan tersendiri, sehingga yang lain bisa terabaikan. Atau yang kedua, di mana kalau Anda tidak memiliki passion, background, pengetahuan, atau ketertarikan dalam hal pemasaran, apalagi hal teknis online. Contoh misalkan Anda dari seorang olahragawan misalkan, ketika Anda terjun ngurus Facebook Ads atau Google Ads, Anda ngotak-ngatik segala macam hal teknis seperti itu, sebagian besar daripada Anda mungkin merasa tidak nyaman. Mungkin merasa bahwa ini bukan bidang Anda, ini bukan sesuatu hal yang Anda ingin lakukan, dan banyak ditemukan bahwa pemilik usaha ketika membangun bisnisnya menerapkan digital marketing, tapi akhirnya mereka jadi merasa, kok gue jadi ngerjain hal-hal teknis komputer kayak gini ya, bukan hal yang diinginkan gitu. Nah, ini menjadi satu tantangan tersendiri. Akhirnya jadi stuck, dan konten yang diproduksi juga tidak terlalu bagus, kemudian juga performa dari ads yang mungkin dihasilkan juga tidak terlalu optimal, kemudian juga kegiatan funnelnya dan lain-lainnya akhirnya tidak optimal, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan banyak yang akhirnya blaming bahwa digital marketing itu nggak jalan, sucks, wasting money, dan sebagainya. Dan sumbernya, root cause-nya adalah bahwa Anda yang mengerjakan semuanya itu adalah pengetahuannya belum optimal, knowledge-nya belum banyak, kemudian experience-nya belum banyak. Saya melihat bahwa digital marketer itu adalah seperti profesi umum lainnya, sebagai lawyer, kemudian juga dokter, terus juga sebagai mungkin atlet, atau mungkin profesi sebagai akuntan, terus juga lain-lainnya. Dan digital marketer itu adalah sebuah profesi yang ngurusin terkait dengan pemasaran via online. Nah, ini tentu butuh pengalaman, butuh jam terbang, butuh knowledge, butuh pengetahuan. Dan kalau teman-teman sebagai pemilik usaha yang akhirnya mau mengerjakan ini sendiri, seluruh kegiatan digital marketing sendiri, tapi teman-teman belum sama sekali ada pengalaman di situ, tentunya akan jadi tantangan tersendiri gitu. Dan biasanya yang untuk mengerjakan digital marketing sebaiknya adalah mereka yang memang punya passion di situ, karena ini bukan sesuatu hal yang dikerjakan dengan part time, tapi harus dikembangkan terus, karena secara skill, secara knowledge kita akan mengoptimalkan itu terus menerus. Option kedua, bagaimana menerapkan digital marketing dalam sebuah bisnis Anda adalah dengan cara gaji karyawan untuk mengerjakan bagi Anda. Saya ulangin,
Cara yang kedua adalah untuk menggaji orang lain untuk bekerja buat Anda, mengerjakan seluruh kegiatan digital marketing tersebut. Umumnya, untuk mengerjakan sebuah digital marketing, ada sebuah tim. Biasanya terdiri dari 3-5 orang yang beda skillnya masing-masing yang saling melengkapi dalam sebuah ekosistem tim tersebut. Mulai dari ada yang desain, terus juga ada yang paham tentang copyright, terus juga ada yang tahu tentang placement ads, terus juga ada yang tahu tentang strategic marketingnya, belum lagi building funnel, dan lain-lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan spesifik sejauh mana needs di dalam produk ataupun bisnis Anda. Namun kembali pasti ada tantangannya tersendiri dalam menerapkan option kedua ini. Yang pertama, untuk membangun misalkan sebuah tim, ya kan, atau sebuah karyawan, Anda tentu harus menyiapkan capital yang cukup besar. Dalam hal ini ada modal untuk bisa menggaji mereka. Belum lagi kita tahu bersama bahwa sumber daya digital marketer itu terbatas karena orang-orangnya juga yang memahami dengan baik itu sangat terbatas, sehingga gaji untuk bisa merekrut mereka pun tidak bisa umum, tidak seperti mungkin staf biasa atau accounting atau mungkin admin umum lainnya. Belum lagi harus menyiapkan equipment, komputernya, kalau membuat konten harus nyiapin kamera, tripod, lighting, terus juga properti-properti lainnya. Ditambah itu juga teman-teman perlu juga menyiapkan asuransi buat mereka, biaya mungkin tunjangan, terus juga mungkin ada transport buat mereka, terus juga ada iuran BPJS, terus juga mungkin harus siapkan bonus tahunan, belum lagi THR-nya, belum lagi politik kantor lah, drama kantor lah, gitu. Belum lagi pressure lain-lainnya dan sebagainya yang tidak terlalu menyenangkan di dalam sebuah ekosistem atau teamwork yang kurang harmonis. Nah, itu teman-teman perlu pahami bahwa ketika merekrut atau membangun sebuah tim digital marketing akan ada banyak hal-hal seperti itu yang terjadi, dan juga ada capital yang perlu disiapkan dan teman-teman perlu memperhitungkannya. Nah, ini menjadi challenging tersendiri buat teman-teman yang baru merintis bisnis di awal, dimana capitalnya belum terlalu besar. Teman-teman akhirnya gimana cari cara untuk alokasi budget yang ada sebaiknya bukan ke SDM, tapi mungkin ke pengembangan produk, atau ke budget marketing, atau ke hal-hal lainnya yang bisa membuat untuk bisa growth. Option ketiga yang teman-teman bisa terapkan untuk membangun digital marketing atau menerapkan digital marketing dalam bisnis teman-teman adalah dengan cara mendelegasikan. Mendelegasikan ke siapa? Ke pihak ketiga, yaitu profesional yang benar-benar paham dengan digital marketing. Dalam hal ini adalah yang saya maksudkan adalah agency. Ada banyak agency di luar sana. Ada social marketing agency, ada juga yang spesialis untuk konten, ada yang spesialis ngurus untuk placement aja, ada creative agency, ada begitu banyak spesialisasi agency yang handle untuk digital marketing. Nah, carilah agency atau tim atau mereka yang memang profesional di bidang digital marketing yang memang sudah berpengalaman, mereka punya tim yang baik, mereka juga punya trust, punya track record yang baik, dan punya experience yang baik. Dan itu adalah hal yang sangat make sense banget untuk bisa dilakukan. Why? Optional ketiga ini di mana teman-teman akhirnya tidak perlu lagi pusing, yang namanya yang menjadi tantangan pertama. Pusing dalam artian gimana ngerjainnya, hal teknisnya seperti apa, karena didelegasikan kepada pihak ketiga untuk mengerjakannya. Teman-teman taunya beres, performa good aja gitu kan. Kalau nggak bagus gimana gitu kan, teman-teman bisa tinggal cut, ganti yang lain. Kemudian jadi teman-teman tidak perlu lagi pusing dengan hal-hal teknis atau daily routine atau yang butuh approval. Ini konten ini gimana, konten ini oke nggak, trennya gimana, ini kita mesti munculin konten apa, ini hashtagnya apa yang harus ditaruh gitu kan, ini story-nya gimana, butuh itu hal-hal yang remeh-temeh yang penting juga. Padahal sebagai pemilik bisnis, teman-teman fokusnya harusnya yang lebih besar, yang lebih makro. Di samping itu juga benefit dari menerapkan atau mendelegasikan kepada agensi adalah dari sisi anggaran. Kalau di-compare dengan optional menggaji karyawan, tentunya ini menjadi lebih hemat dan lebih terjangkau dengan delegasi ke agensi. Why? Teman-teman nggak perlu nyiapin yang namanya peralatan kantor. No drama, no bonus, no THR. Teman-teman terima beres sesuai dengan performance, sesuai dengan KPI, sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi kegiatan marketing itu dilakukan. Dan yang menarik di sini adalah kita menerapkan apa yang disebut dengan minimalis organisasi bagi organisasi teman-teman atau perusahaan teman-teman, di mana
anggaran teman-teman nggak habis di fixed cost untuk bayar yang namanya employee. Dalam hal ini ada pajaknya tentu, ada biaya yang harus dikeluarkan yang cukup besar untuk bisa merekrut karyawan ataupun sebuah tim. Dan itu anggaran tersebut dipindah ke performance base, di mana arahnya adalah melakukan kegiatan digital marketingnya, bukan untuk menggaji orang-orangnya saja. Dan itu lebih efektif dan lebih perform. Tentunya dalam menerapkan 3 option ini, teman-teman perlu wise, di mana dinamis kondisinya mengikuti perkembangan growth dari bisnis teman-teman. Misalkan teman-teman kalau misalkan Anda baru mulai bisnis gitu, tentunya Anda tidak langsung serta-merta merekrut karyawan ataupun melempar ke pihak agensi. Tapi teman-teman perlu juga untuk bisa menjalani seluruh prosesnya. Ada banyak fungsi atau topi yang teman-teman harus lakukan day to day-nya. Hari ini pakai topi sebagai kontan, besok topinya adalah sebagai marketer, besoknya lagi adalah sebagai manajemen dan sebagainya. Dan teman-teman lakukan prosesnya itu sehingga teman-teman paling nggak tahu. Sebagai pemilik usaha, teman-teman punya kemampuan yang namanya generalis dibanding teman-teman yang spesialis. Jadi teman-teman sebagai generalis sebaiknya delegasikan kepada pihak lain. Seorang pebisnis yang besar tidak pernah melakukan bisnisnya sendiri. Mereka selalu punya tim, baik itu inner circle ataupun juga didelegasikan ke remote team. Yang jelas adalah teman-teman kalau mau besar bisnisnya tidak bisa sendirian, perlu ada tim. Dan itu aja sharing dari saya. Kalau teman-teman membutuhkan atau Anda membutuhkan layanan digital marketing agency, teman-teman bisa mempertimbangkan Postmaker untuk menjadi tim remote dari tim digital marketing Anda. Itu aja dari saya, sampai ketemu di episode berikut.